Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Sampul Said bersama Polres Penajam Pasir Utara. Hari ini kita kedatangan orang-orang yang luar biasa. Bukan biasa di luar ya. Kita ketemu dengan orang-orang yang hari ini ngurusin desa-desa atau kapolresnya desa lah kalau bahasa kita tuh, atau orang-orang yang hari ini beraktivitas, Pak Polisi yang beraktivitas di kepolisian atau Babin Kamtibmas gitu Bang ya. Sebutnya begitu Bang ya? Siap. Laki-laki Babin Kamtibmas, kalau ibu-ibu Babin Kamtibu. Iya ada di Sepak itu ada. Kemarin sempat ada di sini Bang. Bercanda aja. Babin Kamtibmas semua ya Bang ya. Nggak ada ibu atau bapak kan. Oke Bang, sebelum kita mulai Abang boleh perkenalkan dulu namanya Bang. Perkenalan, nama saya Sunario. Pangkat Bribka, berdinas di Polsek Sepaku, Babin Kamtibmas Desa Bumi Harapan. Jadi Desa Bumi Harapan itu sebagian wilayahnya masuk ibu kota negara. Ya, ini Babin Kamtibmas IKN nih. Siap. Oh, orang-orang yang bakal punya pengaruh besar, orang kota. Kita jadi orang kampung Bang, tapi PPU itu ibu kota asal, kan gitu Bang ya. Asal tetap dari sini Bang. Biar bagaimana besarnya IKN, ya asalnya dari sini, lahirnya dari sini. Biarpun bisa tetap kan, awalnya adalah Penajam Pasir Utara. Itu polisi metro lah. Babin Metro. Ya. Babin Metro. Oke, selanjutnya Bang Hendra. Oke, nama saya Hendra Setiawan, pangkat Bribka, untuk dinas di Pos Pol Petung, untuk babinnya di Giri Purwa. Double job. Sibuk nih Bang ya. Lumayan sibuknya. Ini Oh. lepas dinas tadi ini. Baru selesai lepas dinas, langsung ke sini Bang. Kesini. Langsung. Sore nanti jaga lagi udah lumping. Itu tugas pokoknya Babin lo itu. Iya, jadi rutinitas sehari-hari Bang. Pokoknya semua kegiatan di desa pasti dimonitor sama Babi. Iya, betul. Ya itulah, semuanya masalah. Ya, jadi tidak mengenal mau lepas dinas atau mau dinas, Iya, kalau ada kegiatan ya Harus hadir. mau tidak mau suka tidak 24 suka, jam, ya. bahkan Kita 26 jam pasti Bang. hadir ya. 26 jam standby, bukan lagi 24 jam. Oke, selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Abdul Karim, pangkat Bribka, bertugas di Polsek Waru, Babin Kamtibmas Kelurahan Waru. Alhamdulillah di Polsek Waru udah baru 17 tahun. 17 tahun sudah di Polsek Bang ya. Iya. Ini orang yang nggak asing dan sudah sering ketemu karena pernah juga jadi Babin Kamtibmas di Desa Api-Api. Nah, nih bos gengku nah. Bos geng ini. Oh, orang rasa baru duduk di sini, tapi orang lama. Oke Bang, perkenalkan diri Bang. Nama saya Iwayan Gede Prayodinata, jabatan sebagai Kanit Binmas Polsek Babulu. Jabatannya sebagai ketuanya Babin. Ya. Kanitnya Babin di Polsek Babulu. Iya, ketuanya Babin Tapi mantan sekecamatan. juga, Mantan. Saya dengar udah 12 tahun Bang ya. Ya, mantan Babin di Desa Sri Raharja selama 12 tahun. Ya, ini bapaknya Babin ini. Ya. Bapaknya Tapi sekarang jadi kanitnya Babin. Jadi kanitnya di Kecamatan Babulu Bang ya. Ya, alhamdulillah. Problemnya beda-beda kan Bang? Wih, banyak sekali kalau Babulu tuh. Problemnya banyak banget. Oke, sebelum kita lanjut Bang, kita bahas dulu UMKM. Bang, untuk perkembangan UMKM sendiri di ibu kota negara gimana Bang? Perkembangan UMKM untuk di ibu kota negara ya untuk sekarang ini ya agak lumayan lah, ya kan, semenjak ditunjuknya sebagai ibu kota negara. Ya sekarang mulai kelihatan, mulai terasa dari masyarakat gitu. Kalau kita tarik ke belakang ya kan, berapa tahun yang lalu itu COVID. Jadi COVID itu hampir semua lini terdampak. Betul. Iya kan? Termasuk dompet saya Bang. Siap. Semua lini terdampak, tapi namanya TNI Polri ya, Babin Kamtibmas mau tidak mau, suka tidak suka, yang lain di rumah kita tetap turun ke lapangan. Karena Bang, teman-teman TNI Polri itu kan tidak bisa terserang penyakit itu Bang. Tidak bisa kena COVID Bang. Kebal ya. Kebal. karena biar bagaimanapun sudah dilarang sakit.
Ya, bikin dilarang sakit bang ya? Dilarang sakit, tidak boleh istirahat, harus kerja 24 jam tadi itu. 26 jam bang. Saya tambahin 2 jam ya, bonus. Semua kegiatan masalah masyarakat bermuaranya ke Babin. Iya, bermuaranya sampai ngurusin hal-hal yang kadang dipikir nggak penting kita, bukan nggak penting, nggak bisa kita masukin, ternyata bukan ranah kita, bukan kerjaan kita, bukan ranah kita, ya kita urusin juga. Iya. Karena taunya ini polisi serbaguna, serba bisa. Betul itu bang. Jadi bank sampahnya semua permasalahan di ke polisi. Semua bermuara di polisi, semua berkumpulnya di polisi. Taunya polisi serbaguna memang itu. Betul. Artinya hari ini teman-teman Babin Kamtibmas berproses untuk kemudian menjalani aktivitas hari ini tidak mengenal waktu, tidak mengenal bagaimana kondisi di lapangan. Ketika kemudian sudah ada keluhan dari masyarakat, ya tetap harus turun ke lapangan. Begitu bang ya? Iya. Mau itu tengah malam, mau itu subuh, mau itu tetap harus kita turun. Dan taunya masyarakat ya mau lepas dinas abang atau tidak lepas dinas. Yang saya tahu bapak itu Babin Kamtibmas, jadi saya mau mengeluh saya ke bapak gitu. Begitu bang ya? Takutnya curhatnya lain lagi nanti. Nah, itu yang kadang bikin istri di rumah ini was-was. Ya, ini mau curhat kah atau mau yang lain? Apalagi kalau yang mengeluh itu janda. Itu yang bikin deg-deg. Oke bang Hendra, bang, potensi UMKM kita sendiri bagaimana bang? Terus kemudian bagaimana pengolahan isu kita di tengah masyarakat terkait tentang kondisi hari ini? Kalau UMKM untuk di Giri Purwa, ya tadi Pak Naryo, pembangunan di IKN mulai meningkat. Ya. Untuk di Giri Purwa batu bata bang ya? Batu bata ini saya lihat sering dari Giri Purwa ngirim ke sana juga. Ikut ngirim ke sana bang? Pembangunan. Artinya potensi pembangunan di sana itu ya karena mungkin gara-gara jual tanah kali bang ya. Ngurusin tanah. Bata itu kan sama aja. Jual tanah juga. Iya makanya itu kan jual tanah saya bilang bang. Tanah juga bang. Iya. Bata kan tanah bang. Betul nggak sih bang? Nah, bang, untuk bicara tentang UMKM, itu cukup berpengaruh dengan hadirnya ibu kota negara bang ya? Sangat berpengaruh. Oke. Bang Abdul Karim sendiri ini di masing-masing wilayah ini ada pengaruh nggak sih bang di ekonomi masyarakat? Terus kemudian potensi apa yang kemudian hari ini bisa kita maksimalkan di daerah kita dari tempat-tempat yang hari ini pernah kita tempatin deh Contohnya misalnya kalau di Kelurahan Waru sendiri, kalau untuk ekonomi ya mungkin kalau di nelayan tuh perikanan. Ya kalau tempat saya itu ada 2 juga, bank sampah mungkin bisa dimanfaatkan. Dan untuk perekonomian sendiri mungkin kalau untuk inflasi nih ya. Menekan inflasi mungkin Polsek mengadakan kegiatan, Polsek Waru khususnya mengadakan kegiatan, mungkin untuk anggota mengadakan kumpul uang seminggu mungkin untuk 50 ribuan satu anggota. Itu uang pribadi bang? Uang pribadi digunakan untuk membantu orang-orang yang tidak mampu, yang khususnya berada di Kelurahan Waru, mungkin itu aja sih. Wah, sudah ngurusin orang 26 jam, terus kemudian uang pribadi. Masih ada aja yang nyinyir. Masih ada aja yang nyinyir. Biasa aja bang ya. Namanya juga hidup gitu. Bang, ini abang yang paling lama nih. Untuk wilayah Babulu berarti. Iya bang. Wilayah Babulu ini cakupannya bukan bicara tentang masalah desa atau kelurahan bang. Ini wilayah Babulu berarti. Iya Babulu, karena abang hadir ini bicara level kecamatan Babulu atau polsek lah itu. Nah, oke bang. Untuk wilayah Babulu, UMKM sejak adanya IKN ini sangat berpengaruh. Nah, seperti bilangnya Pak Naryo tadi kan, sebagian besar beras, karena Babulu adalah lumbung padinya PPU. Pembeliannya meningkat untuk diantar ke wilayah IKN. Kemudian sayur, Babulu juga banyak petani sayur, petani buah-buahan, diantar ke IKN juga. Selain itu di Babulu pun banyak
UMKM yang notabene sudah terkenal sampai ke Balikpapan seperti Amplang. Amplang di wilayah Babulu itu sampai dikirim ke Balikpapan. Bukan kalau bahkan sekarang keluar, iya bahkan keluar bahkan daerah. keluar. Untuk di wilayah Babulu ada sentral Amplang tuh ada beberapa desa malah di Babulu Laut, di Gunung Mulia, sama di Babulu Darat. Kemudian Babulu juga terkenal kepitingnya UMKM. Babulu Laut Bang ya. Ya itu pasti Babulu Iya, Laut iya. karena yang ada bakaunya Babulu Laut. Masa dari gunung kan nggak mungkin kepiting dari Siapa tahu kan manjat kepitingnya. kepiting gunung. Nah selain itu ada satu UMKM yang timbul tenggelam seperti apa tuh namanya hidroponik. Hidroponik. Itu Di saat dulu musimnya hidroponik banyak masyarakat itu menanam hidroponik. Setelah ditanam, setelah panen yang susah penjualannya malah marketingnya. Jadi ada problem memang sendiri di masyarakat kita Ya, untuk masalah. marketingnya hidroponik. Padahal itu keuntungannya lumayan saya lihat. Masyarakat berlomba-lomba nanam hidroponik. Akhirnya banyak orang membuat hidroponik pas panen susah di marketing. Karena penjualan ya barang-barang itu kan jarang kita makan, kayak selada kita kan tidak umum makan selada. Iya, biasa makan kangkung, Iya, tiba-tiba biasa makan makan selada. kangkung, Mungkin disuruh makan waktu selada. makan ya sewaktu-waktu aja. Iya, sewaktu-waktu itu yang Makanan jarang Bang. Iya. Itu sama daging Bang. Direbus Bang. Siap. itu tak hari-hari juga kita bisa makan. Buat sopo kita pakai kan. Itu akhirnya banyak orang rugi, sudah nyiapkan bahan yang notabene lumayan. Artinya pasar yang mesti disiapkan. Ya, hampir modalnya hampir 10 sampai 15 juta untuk Dan bangun hidroponik. Jadi keluhan di masyarakat kita. Ya, setelah mereka panen penjualannya susah. Penjualan susah. Penjualannya susah. Ya, Balikpapan merlunya sedikit. Kemudian dia enggak tahan lama karena masih segar kan, enggak tahan lama. Super banget ini Bebin Kantipmas kita di semua wilayah. Sampai ngurusin hal-hal yang peningkatan ekonomi. Bang, problem ekonomi ini kan penting memang. Kenapa kemudian mesti kita bahas? Karena bagaimana mau aman kalau isi perut juga kosong, Ya, kan begitu betul Bang ya? sekali. Bahkan kemarin itu di wilayah desa di Kecamatan Babulu ada pelatihan tenaga kerja untuk pembangunan IKN. Itu banyak sekali menyerap tenaga kerja. Dilatih Per desa ini Bang? Ya, dilatih oleh dinas, kemudian dilatih di desa beberapa ratus orang bahkan. Baru disertifikatkan untuk memenuhi kualifikasi itu, baru dikirim ke IKN membangun. Jadi sertifikasi mereka ya. Jadi pembangunan IKN di PPU ini sangat berpengaruh untuk masyarakat sini. Sangat berpengaruh. Selain perekonomian ya kan, pekerja pekerja itu juga. Abang juga ikut terkenal karena jadi Babin Kantipmas di IKN. Makanya kita hadirkan di sini Bang. tapi ya lumayan lah, tamu hampir hari-hari. Iya, ada terus Bang ya. Lumayan Bang Banyak ya. capeknya Bapak ya. Iya, Datang Pak Presiden sibuk lagi. Ya, jangankan presiden, menteri aja, wamen aja datang sibuk. Wamen aja sibuk Bang ya. Siap. Kalau dulu itu kan sepaku ini apa sih ya? Iya betul. Jangankan presiden ya kan. Saya aja malas Bang. Enggak mau ke sana ya. Nggak usah gitu Cuma presiden. setelah ditunjuk sebagai ibu kota negara, baru muncul lah itu nama Sepaku. Baru muncul nama Sepaku. Ada satu yang saya senangin dampaknya KN, jalan jadi mulus. Iya. Dulu ke Sepaku susahnya jalan aja rusak. Kalau dulu kita mesti ke Sepaku, saya itu butuh 3 sampai 4 jam. Makanya kita kadang jarang mau masuk pergi liputan dalam Bang. Sudah Marcos, Manreong Koso bilang. Ya, selain itu juga memang resikonya di kendaraan juga. Belum lagi terbalik bahkan kondisinya. Kalau jalan sekarang hampir dari Petung sampai 38 tembus. Untuk sementara yang dikerjakan yang sekarang, proses yang sekarang ini dari Simpang 3 Riko sampai di Pemaluan. Jadi sementara dikerjakan itu ya estimasi di proyek itu akhir tahun ini atau Desember sudah clear. Jadi sudah mulus semua. Oke. Tinggal penyampaian ke masyarakat ya, kadang-kadang tahu sendiri. Kalau sudah jalan mulus main kebut-kebutan Bang. Kadang-kadang naik motor itu. Kalau dulu kan wah, namanya di kampung enggak usah pakai sen, main belok aja ya. Apalagi ibu-ibu, sen kiri belok kanan. Itu nada lawan. Kalau itu nada lawan. Penguasa jalan raya. Penguasa jalan raya. Bang, ini menarik Bang. Saya coba itu suka duka atau cerita tentang masalah bagaimana ikan. Tapi hari ini saya mau ngobrol tambahan
terkhusus bicara tentang bagaimana teman-teman Babin Kantipas di lapangan, problem apa yang hari ini dihadapin, Mbak, terkhusus bicara tentang dehumanisnya atau kemanusiaannya. Karena saya pikir gini, teman-teman polisi itu adalah manusia ya, bukan Robot cop. bukan robot cop, bukan robot cop yang tidak bisa sakit, tidak baper ketika kemudian ada masalah, dan harus cuma dituntut harus perfect. Nah ini Bang, semenjak dia di Babin sendiri, kondisi lingkungan Abang, terusnya pribadi deh, karena kan pribadi anak-anak nggak pada protes Bang, Abang tugas ketika kemudian belum selesai sudah hilang lagi, apalagi di posisi IKN. Nanti saya tanya satu-satu karena masing-masing wilayah itu punya problem yang berbeda. Kalau keluarga ya, keluarga itu ya pasti protes. Protes Bang ya? Tapi kan Yang protesnya kecil Bang? ya yang kecil ya kadang-kadang ibunya juga Oh, protes. Karena kok baru pulang sudah berangkat lagi kan. Gitu. Padahal ini kan tuntutan tugas, namanya kita Babin Kantipas ya kan, seperti itu. Kadang ya di rumah mau tidak mau kita menjelaskan tugas kita itu seperti ini kan gitu. Apalagi di desa ya kan. Kadang permasalahan itu tidak bisa diadakan ya kan. Ya, betul. Sewaktu-waktu kadang-kadang ya jam 12 malam. Pernah atau Bang sampai jam 12 malam? Pernah. Ya, rutin kita. Hah? Seperti kalau ada acara kuda lumping kita harus jaga sampai selesai. Ikut- Selesainya jam 1 kadang Abang jam ikut, 2. abang ikut kesurupan kan? Kayaknya jadi pawang juga. Oke Bang, Bang Hendra sendiri gimana Bang? Apa yang dirasakan ketika kemudian menjadi seorang Babin, terus kemudian tersita waktunya, aktivitasnya, bahkan keluarga kan, gitu Bang? Apa ya, pengalaman apa yang Bang? Ada protes tidak dari anak-anak atau gimana? Istri? Atau sudah safety sendiri Bang? Ada siapa tahu kan di lapangan ada juga kan gitu Bang ya. Karena wajah mendukung Bang. Kalau protes jelas. Oh iya jelas ya Bang. Istri sama anak protes. Kayak ini kan saya piket di Pospol itu 24 jam. 24 jam. 24 jam. Dari kemarin pagi jam 8 sampai tadi pagi jam 8. Itu pun tadi pulang sempat saya ke Giri Purwa dulu, keliling dulu kan. Untuk monitor teman. Ya, emang saya biasakan kalau pulang piket saya lewat sana, saya keliling patroli apa, keluh kesah masyarakat. Pulang saya jam 10, istirahat bentar ngobrol sama istri. Jam 12 mandi persiapan, anak nanya, "Pak mau kemana?" Kerja. Kerja lagi. Pulang kapan Pak? Besok atau nanti sore? Kayaknya nanti malam saya bilang. Soalnya jauh udah lumping saya bilang. Jagain udah lumbing. Pernah sampai diajak Pak atau gimana? Karena kan ada ya bener nggak? Ada nggak ngerasa iri Bang dengan kita sebagai manusia ya Bang? Saya nggak bisa bicara tentang ini, bicara tentang manusia. Ada nggak rasa iri? Yang lain bisa bawa anak-anaknya lagi barengan, tapi abang masih sibuk ngurusin jalanan, masih sibuk ngurusin orang kelahi, masih sibuk ngurusin ibu-ibu yang kelahi sama tetangganya, ngurusin utang piutang. Ya. Terkadang sih kalau untuk kerja Babin kan agak fleksibel, jadi kadang anak istri saya bawa. Lu kan bawa? Iya. Jadi istri bisa sekalian buat dokumentasi kan, yang foto. Ini kerja cerdas nih. Untuk menjaga keharmonisan keluarga, Bah. Sekalian jalan-jalan. Sekalian sama jalan. istri, perkenalan juga sama warga kan, biar tahu ini loh istriku. Jalan sama warga kan. Jadi biar nggak ada yang berani dekat. Ya. Alasan istrinya aja. Kayaknya itu bagian dari safety deh, Bang. Bagian dari strategi. Kayaknya strategi orang di rumah itu, bukan suaminya. Kok jadi Bang Hendra yang ngajar ini? Betul. Oke, Bang Karim. Oke, Bang. Kalau saya sih apa juga keluhannya juga pasti ada lah. Dari anak saya yang nomor 1 kan sudah umur 9 tahun ya. Iya, Bang. Sudah tahu namanya jalan-jalan. Ya, sudah tahu namanya belanja. Ya itu pertanyaannya sama. Pasti ditanya, "Loh Pak, habis pulang kerja, misalnya habis lepas dinas gitu, ya kan, loh, kok mau pakai baju lagi Pak?" Iya sih, ya mau diapain, memang risikonya seperti ini. Terus gimana jelasinnya, Bang? Ya, saya jelasin aja, memang ini udah resiko kerjaan seperti itu. Bahwasannya jadi Babin itu memang seperti itu, kadang tidak tahu waktu. Jadi ya dipahami saja,
diambil hikmahnya aja sih, disyukurin aja. Dan kalau saya sih ambil hikmahnya aja, karena mungkin di Babin itu kan saya 30 RT ini kebetulan. Besar banget Bang ya. Lumayan ya, alhamdulillah 30 RT ya satu Babin. Iya sibuk Bang. Jadi ya alhamdulillah banyak masalah, tapi alhamdulillah saya sikapi dengan ya santai saja, saya nikmati saja, biarpun banyak masalah. Disitulah tempat saya belajar, banyak belajar dari masyarakat, mungkin permasalahan rumah tangga, entah itu sengketa lahan kalau ini karena IKN kan, ya macam-macam, ya masalah rumah tangga, masalah kelahi, dan hampir semua masalah sih kayaknya di Babin itu deh, kayaknya semuanya deh. Iya makanya saya bilang. Ada yang milih-milih kayaknya. Iya makanya saya bilang kan kalau jadi Babin itu ya Kapolresnya desa atau kelurahan. Dia yang jadi anggota, dia yang jadi reskrim di situ, narkoba juga iya di situ. Ya, polisi serbaguna. Polisi serbaguna. Ya kan suka duka jadi Babin itu enak. Ya untungnya kita di desa ini punya tim solid. Di situ kan ada FKPM. Jadi kalau di sini Forkominda gitu Bang ya. Jadi kalau di sana itu setingkat desa lah. Setingkat desa. Jadi di situ ya kalau biasa kita sebut di bawah itu 3 pilar ya kan. 3 pilar. Babin Kaptikmas, ada Babinsa, ada kepala desa. Atau trio wek-wek Bang. Tetapi kita tambahkan di FKPM itu jadi semua RT terlibat di dalam situ. Terlibat dalam masyarakat, tokoh-tokoh ya, tokoh-tokoh. Jadi seumpama ada permasalahan kecil ya kita pasti cuma sekedar RT ya kan. Tetapi kalau itu merambat agak besar, pasti semua kita libatkan. Baik tokoh adatnya, tokoh agamanya, semua. Jadi permasalahan itu kita utamakan untuk pasti kita pendekatan kekeluargaan ya. Selama itu bisa kekeluargaan, kedua belah pihak yang berperkara ini restorasi bisa justice siap. Jadi bisa saling menerima ya kita tuangkan biasa membuat surat pernyataan. Sampai itu menyelesaikan permasalahan. Artinya tidak menimbulkan masalah hukum di salah satu pihak atau kedua pihak. Tidak gitu. Menimbulkan masalah hukum di belakangnya lagi. Iya. Gitu. Dan menyelesaikan masalah tanpa masalah. Itu prinsipnya pekerjaan. Menyelesaikan masalah tanpa masalah. Oke Bang, ini Babulu ini abang kan paling lama nih Bang. Gimana nih Bang? 12 tahun itu kan ya itu orang yang mungkin SD mungkin sekarang sudah kuliah sudah. Jadi dulu ya sewaktu saya jadi Babin tahun kemarin, saya jadi Babin tahun 2010 jadi Babin sudah. Sejak pangkat colet 1 sampai sekarang colet 4 jadi Babin. Tahun kemarin diangkat jadi Kadinmas. Suka dukanya banyak sekali. Kalau diceritakan itu ya bisa tembus besok kita di sini. Jangan Bang, jangan kita mau pulang juga ini. Banyak senangnya. Senangnya kita mengenal lebih banyak masyarakat. Saya di sini merantau. Merantau dari kampung halaman ke sini merantau. Di sini saya mengenal keluarga baru. Keluarga baru saya itu adalah warga desa. Khusus dulu itu warga desa Sederharja itu. Saya punya adik-adik baru, kakak-kakak baru, orang tua baru. Tapi janda-janda baru enggak kan Bang? Kalau itu kenal pribadi. Jaga Bang yang ya, jadi di kampung itulah saya punya banyak kenalan, relasi yang saling membantu, akhirnya kita bersama masyarakat tuh sistemnya kekeluargaan akhirnya. Bukan lagi saya polisi, kamu masyarakat enggak, kita sistem kekeluargaan. Kalau ada kamu masalah cerita sama saya. Jadi sistem curhat jadinya. Saya dulu punya program. Ya, tong sampah tuh Bang ya. Ya, curhat semua masalah sepele pun dicurhatin. Jadi saya dulu tuh punya program kan. Saya ngeliat warga desa Sederharja tuh zaman tahun 2010 dulu tuh masih rumah-rumah kayu dulu, masih daerah Tran kan. Masih banyak kurang. Jadi kalau ada masalah telepon saya. Kalau tidak punya pulsa, miss call aja nanti saya telepon balik. Jadi masyarakatnya telepon mau 24 jam saya siap. Mau tengah malam kah, yang penting kalau seandainya saya angkat besok pagi saya telepon ada masalah apa. Jadi banyak itu masyarakat yang nelpon saya masalah ya tadi itu utang piutang. Jadi saya jelaskan jika itu bukan ranah saya sebagai polisi, saya akan arahkan ini masalah wilayah sini ya, ini masalah ini loh, nanti diselesaikan di pengadilan aja. Masalah rumah tangga langsung ke pengadilan agama aja. Kalau masalah pidana, baru kita selesaikan. Kita panggil ke desa bersama tadi FKPM itu kita panggil, kita selesaikan di desa sama Pak Kades, sama Babinsa, sama tokoh. Gimana bagusnya? Jadi kita selesaikan mediasi, kita bikin pernyataan
jangan sampai mengulangi lagi. Kalau mengulangi lagi, kita lanjut ke proses hukumnya. Artinya kan tidak tiba-tiba langsung diselesaikan Nah, ya. kadang kan Langsung lari bawa hukum. orang kan emosi langsung saya mau lapor. Iya. Tapi dia ujung-ujungnya menarik laporan nyesal. Karena berpikir 1000 kali lah Ya, kasihan. ketika mengambil sikap atau tindakan, karena efeknya akan kembali lagi kepada diri kita sendiri ya. Bang. Jadi sukanya lagi itu, nah saya menanamkan image nih, menanamkan image jangan takut sama polisi di Betul desa. bang, saya sendiri buat kesalahan sendiri bang. Iya. Karena kadang kalau anak saya ini sebelum saya abang lanjutin ya, kayaknya saya sudah dapat clue-nya duluan bang. Anak saya kalau sudah malas, misalnya nggak mau tidur nih, itu depan rumah Pak Polisi loh. Kalau orang namun tangkap polisi, Ya. salah itu pak. Itu kan saya mau ngerubah image itu, jangan takut sama polisi. Jadi Pola saya, apa bang? Pola apa Jadi yang abang saya itu rutin tiap tahun tuh ngadakan kegiatan di TK. Di TK kita Setiap tahun, TK. Bang? Tiap tahun rutin, tiap di TK kita bawakan ya kayak orang ulang tahun tuh kita bawakan bingkisan, jadi perkenalan, kita kasih dia hadiah. Rutin tiap tahun, jadi anak-anak TK itu dua kali ketemu sama saya, TK besar sama TK kecil. Nah, kemudian di SD seminggu sekali saya ke SD. Saya datengin SD, ambil waktu di kelas sekali untuk ngasih ya perkenalan lah sama murid-murid SD, cerita-cerita. Kadang tiap Senin dulu ada program, tiap Senin kita jadi pembina upacara. Jadi Sampai ngomong dari anak-anak sekolah itu sudah, bang. ya, khusus di desa Sri Raja itu cuma ada satu TK dan satu SD. Jadi nggak Gitu sampai ya. banyak sekolah. Oh, saya kira banyak sekolah bang. SMP nggak Tapi kan ada. sekarang bang, abang kan di bawah Ya, dulu banyak sekolah ya, tuh bang. banyak sekolah. Jadi masyarakat itu mulai dari kecil dia sudah nggak takut sama polisi, tapi dia menghargai dan menghormati jadinya. Ya, memang Beda lebih loh baik. ya. Kalau kita takut sama kita menghormati itu beda. Beda, Bang. Kalau kita takut sama polisi ya ada polisi lari. Iya. Tapi kalau kita menghargai, ya ada polisi kita nggak enak kalau berbuat salah. Nah. Nah, itu dari hati kenanya. Betul. Dan itu bicara tentang kepedulian diri kita. Iya. Dan ada hal yang menarik ini bang. Memang pendidikan dini tentang masalah. Karena ada paham yang bahwa seolah-olah menakut-nakuti anak-anak, padahal itu bisa menanamkan ke anak-anak. Kalau ini polisi ini jahat pasti. Iya. Kamu jangan akan tangkap Pak polisi ini. Jangan nakal ya. Akhirnya menakut-nakuti anak-anak jadinya. Betul bang. Nih bang, hari ini kondisi inflasi yang kita hadapin ini, kita semua punya peran, walaupun pada prinsipnya bukan hanya bicara tentang masalah inflasi. Polisi bukan hanya bicara tentang inflasi atau permasalahan rumah tangga atau permasalahan-permasalahan lain ya. Tapi hari ini khususnya Babin Kantipmas dihadapkan dengan semua masalah. Terkhusus bicara tentang kondisi Covid kemarin juga bang ya. Betul, COVID kemarin tuh saya bahkan dapat info bahwa teman-teman Babin juga sampai ke ngurusin kuburan. Wah, ini kalau cerita masalah COVID lagi betul-betul capek. Iya, Bang. Ceritanya capek apalagi melaksanakan. Karena ngerasain posisi. Betul-betul di waktu COVID itu kita betul-betul siaga, yang lain tidak boleh keluar rumah, kita malah patroli biar orang tidak keluar rumah. Itu saya bilang, abang kan, abang-abang yang ada di sini nih orang-orang yang kebal. Saat Kebal orang dari lain COVID tidak ya. boleh keluar rumah kan, kita disuruh keluar rumah patroli. Ya, memang kita kebal sama COVID. Padahal manusia Iya, juga. benar-benar. Di saat ada orang kena COVID, kita disuruh ke rumahnya, mengingatkan, jangan keluar rumah. Nanti kalau keluar rumah kamu bisa menyebarkan orang ke yang sakit. Memang kita kebal. Kita disuruh ketemu sama orang yang sakit, tapi kita tetap jaga jarak ya kan, pakai masker, tetap jaga jarak. Walaupun pada prinsipnya ya bang takut juga kan? Iya. Takut bang ya? Asli takut, saya asli saya takut. Kalau sekali. dibilang Waktu takut ya pertama-tama pasti takut ya kan. Iya. Apalagi kalau sudah kita habis tracking gitu kan datanya, pasti kan kita tracking. Oh ini ada yang positif, salah satu. Dari mana? Ya, Dari mana? Kadang kita kan datangi, dan terus kita tracking lah ini dari mana, klaster dari mana ya kan, keluarganya siapa-siapa aja, sudah kemana aja kan gitu. Semua kita telusuri. Terus ada enaknya lah. Kadang kita pulang ini kan was-was juga. Iya, kan kita bawa anak-anak ya. Di Saya rumah tuh ini sehari bisa 3 kali ganti baju. Takut anak saya sama istri kena. Jadi pas keluar dari rumah, pas pulang ke rumah dari tracking, langsung buka baju di luar. Buka baju langsung masukkan ke mesin cuci, langsung dicuci. Takut kita. Iya, sedangkan Takut gitu, anak kita, sedangkan begitu saja masih ada potensi ketakutan. Hari ini teman-teman Babin coba untuk bukan kita menceritakan apa yang kemudian dilakukan atau memamerkan apa yang hari ini teman-teman lakukan, tapi lebih memperlihatkan bahwa orang-orang yang hari ini kita lihat
tidak dilarang, orang-orang yang dilarang sakit Ya. juga manusia. Ada problem. Abang sendiri kalau di lapangan, Bang Arim sendiri di lapangan ada hal menarik apa yang kemudian hari ini bisa kita bagi di Kalau tentang COVID kemarin waktu lagi gencar-gencarnya, kalau di Kelurahan Waru itu kebanyakan yang meninggal. Ya, jadi kalau yang meninggal mau nggak mau kita turun sampai ke kuburan, sampai selesai. Pokoknya intinya saya Babinsa, Pak Lurah dengan Pipus kepala puskesmas di Kelurahan Waru turun ke lapangan mau nggak mau. Dan ikut mengebumikan juga. Ya, jangan bilang ikut gali kuburan juga. Nah. Cuman ya sudahlah, biasalah sudah kita dengan suasana seperti itu ya, karena mungkin di Waru kemarin banyak yang meninggal. Jadi masa itu ya mungkin ya sudah kita ikutin aja. Itu menjadi tugas pokok jadi Babin. Di saat ada orang kedukaan, di saat ada orang bahagia, harus kita wajibkan hadir. Bahagia juga Bang ya? Iya, bahagia kan nikahan. Ada orang nikahan, ada orang selamatan, ada orang kedukaan. Kita wajib, karena di sana lah kita menemukan citra polisi yang dekat sama masyarakat. Jangan sampai ya, kita juga tanamkan ke masyarakat, jangan sampai pas kamu senang jangan ingat sama kita, pas kamu senang kamu lupa sama kita, pas kamu sedih kamu baru ingat sama kita. Nah, betul. Jadi kita sampaikan kalau ada acara, undang Pak Babin. Undang Pak Babin, suruh datang jaga kegiatan. Apalagi kalau kegiatan kuda lumping kan rawan itu. Iya, kadang rawan bersenggolan, ada acara. Babulu banyak juga kuda kegiatan sering Bang. Bahkan pernah ada pasca dari COVID ini kan tambah ramai. Sempat ada ribut daerah Babu Darat kemarin masalah kuda lumping kan. Makanya tiap ada acara kita kasih tahu kepada warga, tiap ada acara kuda lumping wajib menghubungi Babin. Minimal ada sosok polisi di sana mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Artinya mengantisipasi dini permasalahan yang ada. Oke Bang, waktu juga yang membatasin kita. Saya minta statement masing-masing terkait tentang menyambut IKN atau isu tentang bagaimana masyarakat kita bersikap untuk sama-sama menjaga stabilitas kondisi daerah kita. Siap. Dari abang saya dulu lah. Siap. Ya, pesan saya satu aja untuk masyarakat, ya masyarakat semua lah, terutama tempat Kecamatan Sepaku, tempat saya berdinas, yaitu jadilah masyarakat yang open. Apa open maksudnya? Peduli sesama, kanan kiri depan belakang. Jika ada sesuatu, ya kan, baik itu seumpama kira-kira akan menimbulkan gejolak yang ini, hubungi mau Babin Kamtibmas, Babinsa. Di situ kan ada 3 benar. Pesan saya itu saja. Oke, makasih. Bang, kita lompat dulu langsung ke sini. Kok langsung ke sini? Iya, sengaja Bang. Aku juga langsung mau ke Abang dulu. biar silang-silang dulu kan. Biar dapat referensi banyak kan semuanya ini. Berarti Bang Hasim yang keenakan kan. Aku udah dapat banyak nih. Oke, Bang. Saya tidak panjang lebar kok. Saya ucapkan terima kasih aja kepada warga yang sudah percaya sama polisi. Jika ada isu-isu negatif tentang polisi itu cuma oknum. Kembali lagi ke oknum. Kita sebagai Babin, sebagai polisi ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang terbaik. Tetap percaya sama polisi. Itu aja. Mantap, keren. Ini sedikit padat dan dalam. Oke, Bang Karim. Kalau pesan saya ya kepada masyarakat khususnya Kelurahan Waru, ya saya mohon tingkatkan kembali SDM-nya, sumber daya manusianya. Untuk menghadapi IKN, karena kita tidak tahu IKN dari luar ini kan orang yang pintar, punya modal ya kan, yang jelas lebih kompeten, mungkin persaingannya nanti ke depan akan semakin ketat dan ini apa ya, pesan saya itu aja, mungkin agar masyarakat khususnya PPU lah bersiap-siap untuk menyambut IKN. Jangan jadi penonton di kampung sendiri. Jangan jadi penonton di kampung sendiri, itu betul. Iya, oke. Bang Hendra. Kalau dari saya, tadi kan Pak Nara bilang kalau ada masalah masyarakat menghubungi ke Babin. Coba betul-betul disimpulkan ini. Nah, kalau saya selama ini sih tiada hari tanpa teman baru. Asik. Jadi setiap hari saya kerja piket di Pospol maupun di Babin,
Saya perbanyak teman, kemudian saya perbanyak nomor HP. Iya, ya karena saya dengar sampai 900 9.000 9.000 kontak. Iya, 9.000 kontak perbanyak teman. Apa itu? Karena banyak teman itu banyak rezeki. Iya. Sepakat. Jadi metode ini saya dapat ketika vaksin. Kita kan diperintah untuk cari vaksin, banyak nih masyarakat. Nah, akhirnya nomor HP, setiap kenal orang nomor HP ambil. Nanti saya sering pasang di status WA kan. Nah, info apa, info vaksin kah, info apa, atau kadang lihat SW-nya orang tuh kan ada info juga apakah. Oh, jadi cepat informasi sampai Bang. Inilah ceritanya. Oh, deteksi dini. Oke. Mungkin Apa tadi Bang? hari tanpa teman baru. Asik. Oke, terima kasih Abang-abangku sudah mau kumpul dan mau diskusi bareng. Saya berharap ini nggak jadi momen pertama, tapi atau momen terakhir, pertama dan terakhir, tapi saya pengen momen ini akan berkelanjutan dan bisa berkumpul kembali dengan posisi-posisi yang sudah di posisi yang nyaman, di posisi kita yang kita harapkan. Karena kan setiap waktu akan berjalan dan kita menikmati prosesnya. Saya bersama anggota Babin Kantipmas di Kabupaten Penajam Pasir Utara, perwakilan, dan bersama bos atau bapaknya Babin Kantipmas Babulu. Undur diri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.